menilai lah. Menilai sebuah karya itu dikotominya itu bukan jelek bagus. Bahwa dikotomi dari menilai sebuah karya seni itu adalah kuat atau lemah. Karena kalau lemah itu kita bisa perbaiki untuk next film gitu. Jadi saya suka banget lihat 6 film dengan dinamika yang cukup ya, tema, gagasan. Soal penggarapan punya karakter sendiri-sendiri lah. Punya Rama sama punya si Mandrat sama punya si Krishna cukup berbeda gitu karakter-karakter dalam penyampaiannya. Tapi yang pasti dinamika short movie itu menurut saya dia akan menjadi masa depan. Karena saya yakin di generasi aplikatif kayak gini, masyarakat generasi anak-anak saya, mungkin anak kalau kita nggak enak masih ada yang bujangan, anak-anak saya adalah generasi-generasi yang di backup dan mindsetnya dibentuk oleh peradaban fast, cepat. Jadi mereka nggak akan suka nonton film panjang-panjang kayak film saya gitu. Jadi mereka akan suka nonton. Saya yakin juga bahwa bioskop, kita berani taruhan, bioskop nanti itu akan muter film nggak akan lebih dari 30 menit untuk 10 tahun yang akan datang. Karena generasi seperti Rojak ini, Stanislavski ya jadi namanya, QQ itu dia akan lebih suka menonton film-film yang pendek menurut saya. Itu pertama. Maka saya sangat concern, sudah hampir 20 tahun saya concern di film-film pendek. Yaitu saya dengan komunitas-komunitas dari Aceh sampai Papua. Saya concern karena saya mencoba merawat itu. Satu kali putra saya juga buat film pendek gitu. Jadi cuman sebagai share aja ya, cuman share, bukan lebih oke. Saya lagi sebuah kebebasan yang dimaksud oleh Mas Panji adalah perlu agak dibenahi bahwa sebuah kebebasan di dalam dunia independent filmmaker itu adalah kebebasan menafsir sebetulnya, bukan kebebasan berperilaku. Tapi bukan bikin film seenak-enaknya dan lain-lain gitu, semua ada tatanannya. Kemudian yang disebut kebebasan adalah bagaimana kita punya kebebasan menafsir, berpikir, berekspresi sebenarnya. Sebagai satu share bahwa film pendek itu bukan kependekan dari film panjang sebenarnya. Film pendek itu dia berdiri sendiri dan sangat sulit. Saya sendiri sangat keteteran kalau membuat film pendek, bagaimana hanya dengan durasi yang sangat pendek saya harus mampu menyampaikan apa yang saya mau. Itu nggak mudah. Artinya kita mengacu kepada bahwa visual sebagai sebuah bahasa. Sebisa mungkin dialog selama tidak dibutuhkan kita hindari. Karena apa? Kita memanfaatkan banget visual sebagai sebuah peristiwa bahasa gitu. Mungkin kalau kita lihat film pendek yang menang di Cannes, judulnya Black Hole, pernah nonton mungkin 1 menit doang, hanya itu kita sudah bisa menangkap sesuatu yang besar yang ingin disampaikan dari gagasan itu, yaitu keserakahan, pokoknya gitu. Jadi percayalah pada gambar, pada visual dia sebagai bahasa. Jangan dikotori dengan dikotori dengan musik yang terlalu banyak. Karena menurut saya tadi ada beberapa film yang bagus-bagus gitu, yang saya tonton. Saya judulnya lupa, udah tua malum, jadi suka lupa. Sebenarnya tanpa musik ini keren nih gitu. Apalagi ada ilustrasi lagu ya, kayak ada theme song atau apalah gitu, yang selalu mengiringi dari setiap adegan per adegan gitu. Coba berani nggak saya sekali bikin film tanpa musik? Karena menurut saya suara kereta sendiri udah musik, suara angin itu udah musik, suara klakson mobil itu udah musik. Saya pernah eksperimen, mungkin udah pada nonton. Saya pernah tahun 2000 saya bikin film Bad. Satu film panjang itu saya nggak menggunakan musik dalam tanda kutip. Sakit jiwa, karena menurut saya perilaku orang sakit jiwa itu kalau dikomposisikan menjadi musik dalam tanda kutip. Apalagi film pendek, menurut saya short movie itu punya kekuatan yang melebihi daripada kekuatan film-film panjang, apalagi film mainstream. Jadi percaya aja sama visual, bahwa visual itu adalah sebuah bahasa. Gua yakin hanya dengan satu gambar bisa mewakili sekian seribuan kata gitu. Satu ekspresi dari pemain bisa mewakili ribuan kata gitu. Maka itu pendekatan short movie itu adalah menurut saya film esai sebetulnya.
film ekspresi dari pembuatnya sebetulnya. Bisa jadi skenario yang bikin orang lain begitu di tangan saya dengan di tangan orang lain akan berbeda gitu. Karena itu bagian dari, jadikan dia sesuatu yang inovatif. Itu cuman sharing ya, artinya yang gue omongin belum tentu betul juga, masih bisa suka-suka gitu. Tapi saya sangat, berapa kali saya lihat tadi ada beberapa adegan bagus banget ya, aduh ada musiknya gitu. Terus saya coba tutup kuping, kalau seandainya saya cuma melihat gambar doang, malah kuat gitu menurut saya. Maka itu dikotominya kuat dan lemah tadi. Saya 3 kali regional, terus di Bulungan saya udah bikin 3 kali kalau nggak salah. Saya nonton ribuan film-film pendek dari peserta gitu, terutama di Jawa Barat. Pendaftarnya satu acara aja sudah 1000. Jadi saya harus nonton 1000 film tuh untuk menseleksi. Itu gila, itu bisa pecah kepala tuh, bisa 1000 film. Itu saya nonton film-film pendek karena saya memang penggemar film pendek gitu. Maka acara apapun di mana di sini ada darurat, ini buat saya keren banget. Apa namanya, darurat film, apa sih? Sinema darurat. Darurat keren menurut saya, maka saya datang karena ini apa ya namanya, hiburan gua gitu, kegembiraan gua soalnya. Kalau gua diundang gala premier belum tentu datang kalau nggak teman dekat banget sutradaranya. Nah, kalau gala premier film mainstream. Jadi ya kalau dari saya cuma itu aja. Untuk para pembuat film pendek menurut saya nasib sendiri itu untuk membuat. Jadi tidak ada estetika kalau dua hal ini nggak ada. Jadi begitu juga cara menilai sebuah karya. Kalau saya dulu saya belajar jadi juri ya di FFI tahun berapa gitu. Saya hanya punya pattern kalau saya menilai film. Saya hanya menggunakan 3 pattern itu. Kalau film ini, apalagi tadi yang pertama saya itu naskahnya Senobumi Rajidarma atau apa Serpendia ya. Artinya saya 2 kali nonton satu film panjang yang dibikin oleh John Rantau, judulnya Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Itu punya Seno juga, dan sama yang Hujan di Atas Genteng, Bunyi Hujan di Atas Genteng itu luar biasa, bisa menggunakan naskah orang hebat itu menurut saya. Nah tinggal untuk next menurut saya berkarya terus bebas-bebasnya. Artinya pemahaman kebebasan adalah kebebasan menafsir. Pertama kalau karakter yang satu shot tadi, karakter yang satu shot judulnya Shane Evans. Itu memang karakter gua sih, gua demen. Jadi maaf Rido kalau yang anak IKJ di sini, kadang-kadang IKJ juga hanya mengajarkan bagaimana kita membuat sebuah kosmetik sinematografi gitu. Jadi kadang-kadang enggak, teknis itu cuma tools, nggak usah takut goyang-goyang. Saya suka tadi adegan goyang-goyang, kalau perlu selip-selip gelap-gelap nggak apa-apa, karena film adalah blueprint dari kehidupan. Jadi kalau menurut seorang sutradara hebat dari Eropa Timur sana bilang bahwa karya yang baik adalah karya yang mampu menggambarkan ketidaksempurnaan hidup itu sendiri. Oke, terima kasih ya. Thank you.